Film diawali dengan diperlihatkan wanita cantik yang aduhai. Wanita ini bernama Nona Eliza. Dia sedang bekerja secara lift untuk memuaskan pelanggannya yang setia. Di tempat lain, tampak seorang pria dan wanita lain sedang melihat tayangan lift Nona Eliza. Di bawah kamar, dua temannya yang bernama Tuan Kip dan Nona Cherry curiga dengan Nona Eliza karena membuat keributan. Mereka pun segera menghampirinya ke kamar Nona Eliza. Sesampainya di kamar, kedua temannya kaget dengan apa yang telah dilakukan Nona Eliza. Nagla-live show? Parang hindi namin ito nalaman, ha? Kedua temannya baru tahu kalau Nona Eliza sudah bekerja secara lift 1 tahun lebih. Mereka mencoba melarang Nona Eliza untuk melakukan pekerjaan itu lagi. Tapi setelah mendengar penghasilannya cukup besar, kedua temannya kaget. Nona Eliza pun mengajaknya untuk kerjasama menjadi stafnya. Ano, bet? Hari berganti, paket pesanan Nona Eliza tiba, dan orang yang mengantarkannya cukup mencurigakan. Tapi Nona Eliza tampak biasa saja. Lahat! Siyempre, 5 stars ka. Public eh. Ano daw? Nona Eliza lalu menelepon neneknya, menanyakan uang yang dikirimnya sudah sampai apa belum. Neneknya sudah tahu pekerjaan Nona Eliza dan menganggapnya biasa saja, dan menyuruh Nona Eliza untuk banyak istirahat. Panya ninyo. Oo naman la. Suatu hari, saat Nona Eliza sedang melakukan lift, tiba-tiba dinding kamarnya roboh. Di waktu bersamaan ada seorang pria tampan yang terlihat keheranan. Nona Eliza pun tiba-tiba pingsan. Saat Nona Eliza disadarkan sama temannya, tuan paket pun tiba, dan membawakan pesanan Nona Eliza. Ito yung pinabili niya. Oo nga pala, Vince. Thank you. Di luar rumah, terlihat pria tampan dan temannya sedang berbincang dengan wanita pemilik rumah. Ternyata kedua pria ini akan mengontrak di salah satu rumahnya. Pria ini bernama Tuan Peter, dan temannya bernama Tuan Dong. Gua bendita. Mereka pun berkenalan dengan Nona Eliza dan lainnya. Nona Eliza tampak menyukai Tuan Peter. Dengan gayanya yang nyentrik, Nona Eliza pun sedikit menggodanya. Ito sa paningin. Hayop rin. Baka maluho. Nona Eliza pun langsung meminta bantuan untuk membenarkan tembok kamarnya ke Tuan Peter. Tapi Tuan Peter masih sedikit ketakutan dengan gaya Nona Eliza, dan dia pun segera pergi. Butas. Oo naman, silipin mo lang ng silipin. Ano na kami? Balikan niyo yung butas. Hari berganti, akhirnya Tuan Peter melihat lubang dinding kamar Nona Eliza. Dia akan membantu memperbaiki dindingnya. Tuan Peter dan Nona Eliza pun belanja bahan yang diperlukan. Tsaka kung hindi mo na itatanong, low-key. Nako, mas malaki yung kita ko sa mga yan. Saat kembali ke rumah, mereka tampak lebih akrab. Nona Eliza dengan terang-terangan memberitahu pekerjaannya hanya untuk membuat laki-laki senang dengan fantasinya. Teka nga, huwag mo sabihin na pagkat... Tapi Tuan Peter menganggapnya pekerjaan itu kotor dan menganggap Nona Eliza pelacur dan wanita rendahan. Nona Eliza yang sedikit kecewa segera menyuruh Tuan Peter pergi. Gusto mong tawaging opinion niyang pang-iinsulto. Hari berganti, Tuan Paket sudah berada di sana. Sedangkan Nona Eliza sedang membuat konten yang lagi berolahraga. Tidak berselang lama, datanglah Tuan Peter dan segera meminta maaf ke Nona Eliza. Sinubukan ko kasi yung ginagawa mo eh. Totoong trabaho talaga. Tuan Peter dan Nona Eliza kembali mengobrol. Nona Eliza menceritakan masa lalunya sebelum bekerja sebagai wanita lift. Kita pun dibawa kembali ke masa lalu. Nung bata ako... Terlihat Nona Eliza masih sekolah di bangku SMA. Semasa di sekolah dia selalu dibully oleh teman-teman wanita sekelasnya. Suatu ketika, saat Nona Eliza sedang bersedih, datanglah pria paling populer di sekolahnya. Pria itu bernama Tuan Brian. Tuan Brian mencoba menenangkan Nona Eliza dan menghiburnya. Nona Eliza pun langsung jatuh cinta untuk pertama kalinya. Mereka pun menjalin hubungan. Tapi suatu hari, Tuan Brian meminta jatah untuk menyuntiknya. Seketika Nona Eliza yang belum siap akhirnya menolaknya dan segera pergi. Sedangkan Tuan Brian yang lagi pengen akhirnya menyuntik wanita lain.
Suatu hari, Nona Eliza mendapat beasiswa dan pergi ke negara lain. Saat kembali ke negara asalnya, dia pun merubah penampilannya. Imbes na magpadaig sa trigger ko, bilang sandata ko. Dari yang terlihat culun, sekarang menjadi cantik, walaupun rambutnya tidak ada perubahan. Karena menganggapnya rambut keriting adalah sesuatu yang unik, setelah ngobrol panjang lebar, Tuan Peter pun akhirnya mengecup Nona Eliza. Loob man, palabas. Hari-hari berganti, Nona Eliza dan Tuan Peter pun menjalin hubungan. Mereka tampak terlihat senang dan bahagia. Suatu hari, saat mereka sedang bermain dokter-dokteran tiba-tiba terhenti. Ternyata Tuan Peter secara diam-diam telah merekam secara live. Seketika Nona Eliza marah Tuan Peter telah menjebaknya. Nag-threesome tayo? Peter! Tuan Peter melakukan ini disuruh kakaknya. Ternyata pria dan wanita yang di awal film sedang melihat Nona Eliza live. Mereka adalah pasangan suami istri. Kakak iparnya sudah tergila-gila sama Nona Eliza. Semua uang, waktu, dan lainnya dihabiskan demi Nona Eliza. Pati ito nangyari sa atin ngayon? Sehingga kakaknya yang marah meminta bantuan Tuan Peter untuk melakukan balas dendam dan menghancurkan karirnya. Nona Eliza yang marah lekas mengusir Tuan Peter. Teman-temannya kecewa sama Tuan Peter termasuk Tuan Dong. Loko mo ko, bro. Nona Eliza untuk sementara pergi ke rumah neneknya untuk menenangkan diri. Di tempat lain, Tuan Peter curhat kepada pendeta, apa yang sudah dilakukannya. Sa animalistic side ko natulog na mahimbing. Tuan Peter awalnya ingin membantu kakaknya, tapi setelah mengenal Nona Eliza lebih dekat, dia sekarang merasakan jatuh cinta. Di sisi lain, kakaknya sudah mulai curiga kalau Tuan Peter jatuh cinta kepada wanita itu. Huwag mong sabihin na pati ikaw kung bakit natin inumpisahan to. Tuan Peter akhirnya berterus terang kepada kakaknya, kalau dia jatuh cinta kepada Nona Eliza dan selalu memikirkannya. Tuan Peter sudah membantu kakaknya, tapi tetap saja suaminya belum pulang yang sebelumnya diusir oleh istrinya. Ano bang dapat kong gawin? Kakaknya akhirnya luluh. Dia meminta maaf ke Tuan Peter karena telah ikut terjebak ke dalam masalah rumah tangganya. Kakaknya juga mengirim pesan untuk meminta maaf kepada Nona Eliza. Hindi mo na rin ako ng tawad sa kanya, ha? Tuan Peter lalu pergi ke rumah Nona Eliza, tapi di sana hanya ada teman-temannya saja. Mereka yang masih marah mengusir Tuan Peter. Ka na, kasi nakakasakit ka. Singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian, Nona Eliza kembali untuk melakukan pekerjaannya. Dia juga telah melupakan Tuan Peter sehingga bisa fokus kerja. Teman-temannya yang berada di sisinya tetap memberi support untuknya. Mula nang lumabas yung sex video. Uy! Ihin, para mapurga na ako? Saat Nona Eliza membuka laptopnya, ada pesan masuk dari Tuan Peter. Nona Eliza kembali bersedih. Saat di luar rumah, tiba-tiba ada tuan paket memberi sapu tangannya kepada Nona Eliza. Miguel, okay lang yan. Tidak berselang lama, Nona Eliza ingat sesuatu. Ternyata tukang paket itu adalah Tuan Brian. Dia tidak bisa melupakan Nona Eliza, dan meminta maaf atas kejadian masa lalu. Tuan Brian juga menyatakan cintanya. Pero dahil hindi ko masabi, So now you are sorry. Tapi Nona Eliza menolak Tuan Brian. Dia masih ingat kejadian masa lalunya. Nona Eliza pun lalu menyuruh Tuan Brian untuk segera pergi. Ibang tao na ako ngayon! Nona Eliza lalu menemui teman-temannya. Dia bercerita masih memikirkan Tuan Peter. Teman-temannya hanya menyarankan untuk mengikuti kata hatinya saja. The mindfulness and Nun lang ayoko nang balikan. Tapos na. Hari berganti, Nona Eliza memutuskan menemui Tuan Peter. Tuan Peter meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dia juga menyatakan cintanya. Nona Eliza dan Tuan Peter pun beradu kecup. Dilanjutkan dengan bermain dokter-dokteran, dan akhirnya, film pun selesai. kayo ni tita.